Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda dalam acara Breaking News bersama saya Syeda Kristi. Inilah berita selengkapnya. Suasana malam Ramadan di Kota Bogor menunjukkan perbedaan yang mencolok di berbagai ruang publik. Alun-alun Bogor tampak ramai dipadati warga, sedangkan di Taman Sempur dan Taman Kencana justru terlihat lebih sepi dibanding hari biasanya. Suasana malam Ramadan di Kota Bogor menunjukkan perbedaan mencolok di berbagai ruang publik. Alun-alun Bogor tampak ramai dipadati warga yang menikmati malam selepas berbuka puasa. Sementara Taman Sempur dan Taman Kencana justru terlihat lebih sepi dibandingkan hari biasa. Banyak keluarga dan anak muda berkumpul di area taman, jalur pedestrian, serta sekitar fasilitas bermain. Selain itu, para pedagang kaki lima yang menjajakan aneka makanan dan minuman menambah daya tarik kawasan ini sebagai pusat keramaian malam Ramadan. Sebaliknya, Taman Sempur dan Taman Kencana terlihat lebih sepi. Biasanya menjadi tempat favorit untuk olahraga atau bersantai. Dua taman ini tampak lebih sepi dari biasanya. Hanya ada beberapa pengunjung yang terlihat berjalan santai atau bersepeda. Minimnya aktivitas ekonomi seperti pedagang kaki lima juga membuat suasana di kedua taman ini lebih tenang dibandingkan alun-alun Bogor. Fenomena ini menunjukkan pergeseran kebiasaan warga Bogor dalam menghabiskan waktu malam di bulan puasa. Alun-alun Bogor tampaknya menjadi pilihan utama karena suasananya yang lebih hidup dengan berbagai aktivitas dan pilihan kuliner. Sementara itu, taman-taman lain cenderung lebih tenang, menunggu momen ramai kembali menjelang akhir Ramadan atau setelah Lebaran. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, hingga kini banjir masih menggenangi pemukiman warga di Jakarta Selatan. Banjir tersebut merupakan luapan dari Sungai Ciliwung. Hingga kini banjir masih menggenangi pemukiman warga di Jakarta Selatan, tepatnya di Kelurahan Rawajati, Pancoran. Banjir tersebut merupakan luapan dari Sungai Ciliwung. Lurah Rawajati Sariman mengatakan, banjir yang mencapai 2,5 hingga 3 meter menggenangi sekitar 1.445 di 4 RW dan 11 RT di Kelurahan Rawajati, imbas luapan Kali Ciliwung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jakarta melaporkan, hujan dengan intensitas tinggi pada minggu lalu menyebabkan kenaikan air di bendungan Katulampa, Kota Bogor. Akibatnya Kali Ciliwung meluap dan merendam pemukiman warga. Banjir ini sempat melumpuhkan akses jembatan Condet yang menghubungkan Jalan Masjid Al-Makmur dengan Jalan Raya Condet. Selain itu, jembatan Condet yang menjadi penghubung antara Jakarta Selatan dengan Jakarta Timur di perbatasan Kali Ciliwung juga terdampak banjir di kawasan Balai Kambang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga yang rumahnya terendam memilih mencari perlindungan sementara di lantai 2 rumah tetangga yang masih aman. Sementara itu, warga yang rumahnya tenggelam mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, seperti di ruas jalan Masjid Al-Makmur. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa hingga kini banjir masih merendam 25 kelurahan di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan bahwa hingga kini banjir masih merendam 25 kelurahan di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohari menyebutkan bahwa bencana ini berdampak pada 18.783 kepala keluarga atau sekitar 61.223 jiwa. Di wilayah Bekasi Utara, 360 warga terpaksa mengungsi ke tempat ibadah, sementara listrik di beberapa titik masih belum pulih. Pemerintah daerah pun telah menetapkan status darurat sebagai respon terhadap bencana hidrometeorologi yang terjadi hingga tanggal 31 Mei 2025.
Pemerintah daerah bersama BPBD dan BNPB terus memantau situasi serta melakukan upaya penanggulangan guna memastikan keselamatan masyarakat terdampak. Selain kota Bekasi, banjir juga melanda 18 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Bekasi dengan total 51.320 warga terdampak. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pemerintah terus bergerak cepat dalam penanggulangan bencana banjir yang melanda wilayah sekitar Jakarta dan Bekasi. Menteri Sosial menyampaikan bahwa tenaga kebencanaan telah diterjunkan ke berbagai wilayah titik terdampak. Ya, terima kasih tadi ditanya soal banjir. Semua tenaga kebencanaan sedang ada di lapangan, baik di Jati AC, di Bekasi maupun di Bogor dan beberapa tempat di Jakarta. Kementerian Sosial dalam menangani masalah bencana fokus pada 2 klaster, logistik dan shelter. Sementara banyak juga para relawan-relawan dari berbagai organisasi. Dan tentu yang di depan dalam hal ini sekarang adalah BPBD atau juga dalam koordinasi BNPB, khususnya dalam urusan evakuasi. Semua sudah di lapangan dan tenaga-tenaga terlatih kita lihat semua juga sudah berusaha untuk mengevakuasi di tempat-tempat pengungsian yang disediakan maupun pengungsian secara mandiri. Sampai hari ini kita terus berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kabupaten dan Kota Bekasi, termasuk juga Kabupaten Bogor, di mana kita sedang mendata tentang korban dan juga dampak-dampak atau mereka yang terdampak. Sampai sekarang memang data belum final, masih terus berkembang karena memang cukup luas ya banjir ini. Mohon nanti kita akan sampaikan kalau datanya sudah cukup menggambarkan situasi dan kondisinya. Berita selanjutnya pemirsa, Kepala BMKG Dwi Korita Karmawati mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak curah hujan tinggi yang diprediksi berlangsung hingga 11 Maret 2025. Kepala Badan BMKG Dwi Korita Karnawati mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap dampak curah hujan tinggi yang diprediksi berlangsung hingga 11 Maret 2025. Intensitas hujan yang tinggi serta aliran air dari kawasan hulu menjadi faktor utama penyebab banjir parah di wilayah Jabodetabek. Intensitas hujan yang tinggi serta aliran air dari kawasan hulu menjadi faktor utama penyebab banjir parah di wilayah Jabodetabek. BMKG bersama pihak yang terkait tengah melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan. Meskipun tidak dapat sepenuhnya mencegah hujan, upaya ini diharapkan dapat mengurangi dampak curah hujan ekstrim. Dengan kondisi cuaca yang masih berisiko tinggi, masyarakat diimbau untuk tetap siaga dan mengikuti perkembangan informasi dari BMKG guna mengantisipasi dampak yang lebih lanjut. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Syeda Kristi dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih dan sampai jumpa.